Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Jarwak Fish. Dan bagaimana kabar kalian yang ada di sana? Mudah-mudahan sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pada kesempatan kali ini masih seputar Cana Maru, tapi yang akan saya bahas adalah tentang telur dan cara merawat telur itu supaya bisa sampai menetas dan berhasil menjadi burayak yang sehat tentunya. Dari pengalaman saya sudah pernah saya ceritakan di video-video yang lain bahwa Cana Maru ini sudah berhasil bertelur untuk yang ketiga kalinya. Tapi dari ketiga kali itu yang berhasil adalah yang kedua dan yang ketiga ini. Walaupun yang kedua yang berhasil itu mungkin gak ada 5% ya, karena cuma sampai sekarang yang hidup cuma 2 ekor dan sisanya pada mati gagal menetas karena jamur. Dan yang mau saya bahas kali ini, saya cuma mau berbagi pengalaman ya tentang metode yang saya gunakan supaya si telur-telur dari Cana Maru ini berhasil menetas. Jadi waktu itu berhubung di percobaan yang pertama dan kedua saya coba menetaskan Cana Marunya gagal, maksudnya menetaskan telur Cana Marunya gagal. Dan yang di ketiga ini saya coba dengan cara yang berbeda. Kalau yang pertama itu kan, maksudnya yang Cana Maru menelur yang pertama kali, telurnya itu sengaja tidak saya apa-apakan, cuma saya taruh di kolam. Tapi mungkin karena banyak gangguan dari sekitar kolam, karena banyak aktivitas manusia, sehingga telurnya itu gagal dan juga berjamur. Yang kedua sudah saya pisahkan, kemudian semua telur itu saya taruh dalam satu wadah di akuarium yang tidak terlalu lebar dengan ketinggian air yang juga tidak terlalu tinggi. Kemudian tidak saya kasih aerator. Untuk telur yang kedua ini di hari pertama tidak terlalu banyak telur yang terlihat berjamur, tapi di hari kedua ketika mau menetas itu baru mulai kelihatan pertumbuhan jamurnya menyebar dari satu telur ke telur yang lain itu cepat sekali, sehingga persentase berhasil itu sangat tipis atau sangat sedikit. Bahkan seperti apa yang saya bilang tadi, untuk Cana Maru yang menelur kedua kali ini yang berhasil sampai sekarang burayaknya masih hidup itu cuma 2 ekor. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bisa disimpulkan bahwa yang menyebabkan telur Cana Maru gagal menetas itu adalah berasal dari telur yang berjamur. Akhirnya saya cari-cari video-video di YouTube yang membahas tentang bagaimana cara merawat telur supaya tidak berjamur. Banyak sekali sumber referensi yang saya dapatkan. Akhirnya di yang ketiga kalinya ini, maksudnya Cana Maru bertelur yang ketiga kalinya ini, belajar dari pengalaman sebelumnya dan mencari banyak sumber referensi video yang membahas tentang bagaimana merawat telur ikan cana supaya tidak berjamur. Akhirnya saya praktekkan dan bisa dilihat sendiri ya, hasilnya lumayan. Walaupun ini mungkin 1/3 dari keseluruhan telur, jadi yang berhasil itu 1, 2-nya gagal. Nah, sekarang kita fokus tentang telur Cana Maru yang ketiga kalinya ini ya. Dalam artian 3 kali percobaan saya merawat telur Cana Maru, dan kali ini berfokus saja ke yang ketiga kali ini. Jadi
Di sini ceritanya saya pisahkan telur canamaru itu ke dalam beberapa wadah. Simpelnya 2 di akuarium dengan menggunakan aerator, kemudian ketinggian air yang lumayan tinggi dengan arus aeratornya itu tidak terlalu besar. Itu banyak sekali yang saya taruh di 2 akuarium itu, dan dua-duanya berhasil. Dua-duanya sedikit sekali yang berjamur. Kemudian di situ saya juga menggunakan air bekas ikan yang saya pelihara sebelumnya di situ, yaitu adalah ikan gapi. Jadi sebelumnya di 2 akuarium itu ada ikan gapinya, kemudian ikan-ikan gapi itu saya pindahkan semua ke wadah yang lain. Kemudian saya bagi telur-telur canamaru itu ke 2 akuarium itu. Tapi bedanya di kedua akuarium itu, satunya ada keong tanduk itu ya, yang niatnya untuk membersihkan akuarium, dan yang kedua tidak ada keongnya sama sekali. Nah, yang pertama yang ada keongnya ini, saya juga baru sadar di hari-hari berikutnya kenapa kok telurnya itu semakin sedikit, dan ternyata keongnya ini entah sekedar memecahkan atau juga memakannya juga ya, sehingga di akuarium pertama telurnya itu berkurang signifikan, dan yang kedua yang tidak ada keongnya hasilnya lebih. Jadi ada atau tidaknya keong ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan telur canamaru untuk menetas ya, dalam artian jumlahnya tidak berkurang karena dimakan keong. Jadi bagi kalian yang mungkin punya pengalaman sama dengan saya, bisa diambil manfaatnya. Jadi bisa disimpulkan 2 tempat ini atau 2 akuarium ini sama-sama berhasil, tapi yang pertama itu berkurang karena bukan karena jamuran, tapi karena dimakan oleh keong. Kemudian itu tadi kan bagian pertama ya, saya taruh dalam 2 wadah itu. Kemudian berikutnya adalah sengaja saya taruh dalam beberapa wadah, beberapa tempat, dan saya juga menggunakan air di kolam. Dan ternyata dari pengalaman saya ini, yang saya taruh dalam wadah-wadah kecil, kemudian menggunakan air kolam dengan ketinggian air yang tidak terlalu tinggi, kemudian volume airnya juga tidak sebanyak yang ada di akuarium, tidak menggunakan aerator juga. Hasil yang didapat adalah telur-telur canamaru itu semua berjamur. Bisa dibilang sama sekali tidak ada yang berhasil sampai menetas. Padahal ya juga sudah saya pisahkan ya beberapa yang berjamur, tapi tetap aja semua tetap berjamur, tidak bisa terkontrol. Sangat berbeda dengan yang saya taruh di akuarium menggunakan aerator, menggunakan air yang lebih tinggi, atau bisa dibilang airnya lebih banyak, juga menggunakan air bekas ikan sebelumnya, tapi dengan keadaan bening ya, dalam artian walaupun air bekas ikan, tapi keadaannya itu bening, jernih, dan tidak kotor lah pastinya. Itu yang berhasil, sedangkan yang saya taruh di beberapa wadah lainnya itu semua berjamur, gagal total. Dan ya kesimpulannya di percobaan yang ketiga ini, ketika canamaru peliharaan saya berhasil bertelur, ya tetap saya syukuri, alhamdulillah, jika dibandingkan telur-telur yang pertama dan yang kedua, di yang ketiga ini jauh lebih banyak. Walaupun seperti apa yang saya bilang tadi, mungkin dari keseluruhan telur yang ketiga ini, yang jadi sekarang baru 1/3 ya, atau 1/3, dalam artian 1 berhasil, 2 lainnya gagal. Tapi apapun itu tetap disyukuri, tetap saya syukuri, dan mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran saya, dan mudah-mudahan juga canamarunya bulan depan bisa bertelur lagi, sehingga ya bisa jadi patokan lah. Sudah
beberapa kali gagal bisa diambil hikmahnya, dan semoga juga bisa menjadi referensi bagi kalian ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga bisa tambah referensi, tambah ilmu. Dan sekian saja video yang saya punya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam pecinta ikan.